telah tercurah buatku. Korban penebusku telah selamatkan daku. Oh, darah penebusku sucikan hidupku. Terima kasih, oh Yesusku, buat kemurahan-Mu. Sungguhlah besar korban-Mu. Kau rela mati buatku. Tanpa korban-Mu Tuhan, ku tak mungkin jadi mempelai-Mu. Besar karya-Mu buatku, syukurku naik besar. Besar karya-Mu buatku, syukurku naikkan. Kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan untuk beribadah, meninggikan, membesarkan nama-Mu yang ajaib. Dan jika kami berseru kepada nama-Mu, kami akan diselamatkan. Dan mujizat pasti terjadi pada kami. Kami pun datang beribadah padamu. Kuduskanlah ruangan ini. Kuduskan hati pikiran kami. Dan biarlah mujizat, pertolongan, kasih sayang-Mu memenuhi setiap pribadi yang hadir. Dan yang masih bergegas, tibakanlah dengan selamat. Kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Engkau enyah semua pergi dari tempat ini. Dari hati pikiran kami, biarlah roh Allah memenuhi ruangan ini, hati dan pikiran kami. Saat kami memuji Tuhan, kami dipenuhi dengan sukacita, damai, dan juga mujizat-mujizat terjadi pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Dia imam besar. Menghampiri Dia karena darahnya sucikan kita. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan percaya, tak bimbang karena Dia setia. Saat ku dicoba, saat ku menderita, Dia pun rasa kelemahan kita. Dialah pokok keselamatan yang kekal bagi yang taat kepadanya. Ya Imam besar, pembela kita, membuka jalan ke surga.
Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Betapa bahagia ku memiliki Dia, perantara manusia dan Allah. Tahbisan ku riba harui senantiasa berkat kuasa doanya. Ya Imam besar, pembela kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Ya Imam besar, pembela kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Sudah terbuka jalan sampai ke ruang Maha Kudus. Amin. Kata Allah, tinggal kita melangkah. Walaupun terbuka, tapi nggak mau melangkah, nggak sampai. Harus mau melangkah maju ya, dari pintu gerbang, terus ruang suci, halaman ruang suci sampai ruang Maha Kudus, tahta Allah ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sungguh kita berbahagia punya Allah yang membuka pintu bagi kita. Amin. Pintu itu artinya kesempatan. Ya, aku melihat pintu terbuka, berarti kesempatan terbuka. Tapi kalau kita tidak manfaatkan, kita tidak akan sampai masuk. Ya, mari kita ganti nyanyian kita, nyanyian Tuhan ampunilah dosaku. Tuhan ampunilah dosaku, Tuhan sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku ditebus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkanku. Amin. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya, mempelai perempuan yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dia menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan ampunilah dosaku, Tuhan sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku ditebus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkanku. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya, mempelai perempuan yang diselamatkan.
Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dia menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, dan keamanan yang berlimpah-limpah, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ya, puji Tuhan. Tuhan beri kepada kita rasa aman yang berlimpah. Ya, kita ganti nyanyian kita. Ya. Bahagia orang yang bertobat. Berbahagialah setiap orang yang bertobat kepadanya. Dialah Allah pengasih dan penyayang, penyayang sabar limpah kasih-Nya. Dia berikan berkat-Nya dengan limpah, Dia pulihkan semua kegagalan, dan kita bersorak memuji Tuhan, penuh dengan sukacita mempelai, berbalik dan bertobat dengan senang hati. Lihatlah Yesus dengan kasih Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang Dia beri. Dia mempelai surga, mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya. Berbalik dan bertobat dengan segenap hati. Lihatlah Yesus dengan kasih Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang Dia beri. Dia mempelai surga, mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya. Ya, kita pakai berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan nyanyian rahmat Tuhan. Jadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi tiap kesalahanku. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah kenik.
Biarkan diriku melebihi tiap kesalahanku. Selamanya ku akan memandang junjungan di mana Yesus mati bagiku. Besar bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahan. Kur sekali. Selamanya ku akan memandang junjungan di mana Yesus mati bagiku. Besar bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahan, jauh melebihi kesalahan. Kita tundukkan kepala, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta yang ada sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa korban-Mu di atas Golgota satu kali untuk selamanya, tetapi Tuhan berkuasa atas kehidupan mereka yang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyadari Tuhan besar rahmat-Mu bagi kami orang-orang berdosa, bagi kami orang-orang yang dalam kegelapan. Kami telah melihat terang yang ajaib Tuhan dalam kegelapan kami. Tuhan, tolong kami, berkati setiap pemberitaan firman-Mu dan setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah datang ke tempat ini Tuhan, baik yang mengikutinya secara online dan juga offline. Tuhan yang berkati kami, berikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-9. Mazmur 26 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpahan darah. Ya, ulangi. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Ya, teruskan. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. 11. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan
kasihinilah aku. Ya. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Ya, puji Tuhan. Ya, ini pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya, puji Tuhan, kita akan mengambil tema pada hari ini, jangan menjadi penumpah darah. Ya, sesuai dengan Mazmur 26 ayat yang ke-9, ya, di mana salah satu doa yang disampaikan oleh Daud adalah, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa. Jadi ini akhir hidupnya Daud, ya. Jadi Daud di sini berdoa untuk akhir hidupnya jangan diperhitungkan bersama dengan orang-orang berdosa, tetapi di ayat selanjutnya atau di bahasan selanjutnya, janganlah juga hidupku bersama-sama dengan orang-orang penumpah darah. Ya, jadi ini yang akan kita lihat pada hari ini, jangan kita menjadi penumpah darah. Nah, jadi Daud ini menghindari kehidupannya supaya dia tidak bergaul dengan seorang penumpah darah. Ya, dalam artinya penumpah darah, ya memang darah kalau untuk Tuhan dan juga untuk bangsa Israel pada zaman Taurat adalah sumber kehidupan. Ya, darah itu menjadi sumber kehidupan dan memang darah itu adalah kehidupan itu sendiri. Ya, makanya dalam Imamat 17 ayat 11 dikatakan, nyawa segala makhluk itu ada di dalam darah. Ya, ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, itu darah, ya. Darah itu sangat penting, sangat sakral pada zaman dulu, ya. Makanya semua itu dipercik oleh darah dari pintu gerbang sampai Taut Perjanjian. Semua diperciki darah. Jadi darah itu sangat penting, ya. Dan itulah sebabnya dalam Alkitab dikatakan jangan kita makan darah. Ya, jangan kita makan darah karena darah itu adalah nyawa dari segala makhluk. Ya. Ya, arti penumpah darah adalah orang yang melakukan pembunuhan, ya. Pembunuhan secara pribadi atau massal, pada zaman itu seperti itu. Jadi ada beberapa hukum mengenai penumpahan darah. Yang pertama adalah jika ada seseorang yang menumpahkan darah sesamanya atau membunuh sesamanya dengan sengaja, ya, darah si pembunuh ini harus nanti ditumpahkan juga. Karena seorang pembunuh itu bisa mencemarkan suatu negeri. Kita baca dulu dalam Bilangan 35 ayat 32. Bilangan 35 ayat 32. Jadi hukum mengenai penumpah darah. Yang pertama, jika ada orang yang menumpahkan darah sesamanya dengan sengaja, darahnya harus ditumpahkan juga. Karena seorang pembunuh bisa mencemarkan suatu negeri. Ya. Demikian firman Tuhan. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Ya, jadi kalau seorang menerima uang tebusan karena seorang telah melarikan diri ke kota perlindungan, supaya ia boleh kembali untuk ke tanahnya sebelum matinya imam besar. Terus, jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Ya, jadi pada zaman dulu pembunuh itu dibagi dua. Ya, pembunuh yang membunuh dengan sengaja, ada juga pembunuh yang membunuh dengan tidak sengaja. Ya, pembunuh dengan tidak sengaja itu seperti apa ya? Kalau misalnya ada seorang tukang bangunan, misalnya dia mengerjakan bangunan di lantai 3, dia bawa batu, tiba-tiba batunya lepas dari tangannya, menimpa orang yang ada di bawahnya, sampai orang yang di bawahnya itu mati misalnya.
yaitu seorang pembunuh yang tidak disengaja. Jadi kalau seorang pembunuh yang tidak disengaja itu terbukti, ya dia seorang pembunuhnya tetapi tidak disengaja, diberikan satu tempat atau beberapa tempat perlindungan, ya supaya dia bisa berlindung di sana, supaya tidak dituntut darahnya. Nah seperti itulah pada zaman Taurat. Dan dia bisa pulang ke tempat asalnya kalau imam besar pada zaman itu sudah meninggal, ya sudah meninggal. Jadi ulang. Tetapi kalau pembunuh yang disengaja, ya dia tidak boleh berlindung. Nyawa dibayar nyawa, ya nyawa ganti nyawa. Teruskan. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, Ya. kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Ya, kecuali darah orang itu ditumpahkan. Ya, makanya jangan membunuh. Ya, di sini kita diberikan salah satu hukum dan sampai sekarang hukum itu berlaku. Jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Dalam Matius 23 ayat 35. Ya, Matius 23 ayat 35. Ya. Matius 23 25 ya. Ayat 25. Celakalah kamu. Supaya kamu, Matius 23 35 maaf. Oh, 35. Supaya kamu menanggung akibat tumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, Ya. orang benar itu, Ya. sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Ya. Nah, jadi supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang orangnya tidak bersalah. Nah, jadi ada orang sebagai penumpah darah, tetapi juga ada korban. Ya, korban-korban nanti kita akan lihat beberapa korban orang-orangnya sudah ditumpahkan darahnya. Nah, jadi hukum tentang penumpah darah atau orang yang berhutang darah, yaitu orang yang membunuh sesamanya dengan sengaja. Ya. Orang yang membunuh pada zaman hukum Taurat, nyawa diganti nyawa. Nah, tetapi ada hukum penumpah darah yang kedua. Imamat 17 ayat yang keempat sampai yang keenam. Ini hukum penumpah darah yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan. Boleh dibaca di ayat yang ketiga. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan, Ya. untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, Ya. hal itu harus Hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah. Ya, jadi kalau hukum penumpah darah yang kedua, kalau ada seorang yang menumpahkan darah di luar pintu kemah dan binatang itu dia tidak bawa ke pintu kemah untuk dipersembahkan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepadanya sebagai orang yang berhutang darah. Teruskan. Karena ia telah menumpahkan Ya, darah, karena ia telah menumpahkan darah. dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah Ya, bangsanya. orang itu harus dilenyapkan di antara bangsa-bangsanya, di tengah-tengah bangsanya. Teruskan. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka, Ya, maksudnya itu supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang bisa dipersembahkan mereka di padang yang biasa dipersembahkan mereka di padang. Teruskan. kepada Tuhan di Ya. pintu kemah pertemuan, Ya. dengan menyerahkannya kepada imam. Ya, hanya pada zaman itu korban itu harus dibawa kepada imam. Ya, mungkin rada ribet pada hari ini ya. Karena kita akan lihat pada awal mulanya hukum penumpah darah. Biar kita mengerti nanti masuk pada intinya seperti apa. Teruskan. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Iya, jadi pada zaman dulu kalau korban itu harus dibawa kepada Tuhan.
menjadi korban keselamatan. Terus kan? Imam harus menyiramkan darahnya kepada mezbah Tuhan. Imam itu harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan. Di depan pintu kemah pertemuan. Nah ini tujuannya supaya korban ini menjadi korban keselamatan, korban sembelihan, dan darahnya itu dipercikan ke mezbah. Ya, teruskan. Dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya, inilah yang nanti menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Teruskan. Jangan mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Ya. Sebab penyembah jin-jin itu adalah jinah. Ya, karena kalau misalnya dipersembahkan di luar pintu kemah, dikhawatirkan mereka itu mempersembahkan bukan kepada Tuhan, malah kepada jin. Ya, ngeri ya. Dari dulu ada jin. Ya, ini artinya setan lah. Jangan kita sibuk. Nanti ada jin kafir, ada jin. Ada jin bertobat. Di sini jin itu sudah jelas setan, kuasa si jahat. Tidak ada jin yang bisa bertobat, apalagi mengenal Tuhan. Jadi Kristen ya. Ya, terus kan. Terus kan? Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Ya, itulah yang menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Bagi mereka turun-temurun. Iya, bagi mereka turun-temurun. Terus kan? Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka. Ya, jadi ada orang Israel, ada orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka. Terus kan? Yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan. Ya. Sebab tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Iya, ini hukum penumpah darah yang kedua. Jadi penumpah darah yang pertama adalah menumpahkan darah kepada sama, artinya dibunuh lah istilahnya, pembunuhan. Tetapi ada hukum penumpah darah yang kedua, kalau orang mempersembahkan atau menyembelih korban binatang tetapi di luar pintu perkemahan, ya itu disebut penumpah darah. Nah, kita akan lihat sekarang mengenai hukum yang pertama ini, bagaimana ada beberapa orang yang dibunuh, ya, yang menjadi korban. Ya, itu pada zaman Habel yang pertama. Kita lihat ada beberapa contoh penumpahan darah. Kalau dulu memang secara langsung, tetapi kita lihat bagaimana akar, ya, bagaimana akar atau niat dari si pelaku, ya, mengapa dia bisa menumpahkan darah. Nah, kita jangan sampai menumpahkan darah, tapi jangan juga sampai punya akar yang bisa nanti menumpahkan darah secara tubuh, ya. Kita mulai dari akarnya. Yang pertama zaman Habel, Kejadian 4 ayat 5. Kita sudah tahu, ya, ini zaman Habel. Orang pertama yang dibunuh martir karena kebenaran. Ya. Kejadian 4 boleh dibaca di ayat yang kedua boleh. Kejadian 4 ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, Ya. adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Ya, Habel sebagai gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Ya, Kain menjadi petani. Kain menjadi petani. Ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya, jadi sebagai korban persembahan. Ya, pada ceria nih mukanya ya. Udah itu cair katanya. Itu baru 600 loh. Apalagi 42. Yang nerima bukan sendiri tapi ahli waris kalau 42 juta. Biasanya kalau dapat pura-pura nggak kenal. Jangan lupa kalau ada utang dibayar. Ya, kembali ke ayat yang keempat.
Baik yang pura-pura tidak kenal soalnya. Demikian firman Tuhan. Ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, Ya. yakni lemak-lemaknya. Ya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu Ayat muram?" 8 langsung. Maka kata Kain kepada Habel adiknya, Ya. "Marilah kita pergi Marilah kita ke padang. ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Ya, Kain akhirnya memukul Habel. Adiknya itu lalu membunuh dia. Iya, lalu membunuh dia. Ini penumpahan darah yang terjadi kepada orang yang tidak bersalah. Korbannya adalah Habel. Ya, mengapa bisa terjadi penumpahan darah di sini? Terjadi karena Kain ini iri hati. Ya, iri hati. Hati-hati, iri hati, ya, Mak. Ada yang dapat berkat, ada yang tidak. Jadi jangan iri, ya. Ini bukan yang 600 itu, bukan. Nah, jadi iri hati terhadap berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan ini, berkat adalah pemberian Tuhan. Kalau di sini persembahan dari Habel ini diterima. Nah, makanya ada orang yang beribadah ternyata tidak semuanya diterima ibadahnya. Mengapa? Karena kita lihat dari tingkah laku Kain, dia mempersembahkan bukan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, tetapi Habel ini mempersembahkan yang terbaik, yang sulung, lemak-lemak, dan semua yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Tapi Kain ini tidak mempersembahkan yang terbaik. Ya, kalau dulu ada orang bilang ketika membakar asapnya Kain itu apa namanya? Kalau Habel langsung ke atas katanya. Kalau Kain mondar mandir dulu. Itu kalau dibilang guru sekolah minggu itu tidak boleh dikasih tahu. Itu tidak benar. Semuanya naik langsung ke atas. Cuman Kain tidak diterima persembahannya oleh Tuhan. Ya, karena tidak yang terbaik. Nah, hati-hati kita kalau datang kepada Tuhan tidak memberi diri kita yang terbaik. Ya, jangan sisa-sisa waktu, jangan sisa-sisa hidup kita. Tetapi kita harus persembahkan sulung yang terbaik, yang terhormat, yang terutama, yang kita kasihi, itu yang sulung. Ya. Dan Kain ini akhirnya panas hati. Panas hati. Ya, ini tanda-tanda Kain iri hati, panas dan penuh kebencian. Ya, ada orang yang bisa datang kepada Tuhan masih hatinya itu belum beres. Ya, masih ada kebencian, iri hati. Ya, dan lain-lainnya. Itu zaman Habel. Kita lihat pada zaman Saul yang dibunuh adalah orang-orang atau imam-imam di Nob dan penduduk orang-orang di Nob. Kita baca dalam 1 Samuel. Kita akan banyak baca ayat. 1 Samuel 22. Ya. 1 Samuel 22. Boleh di ayat yang 1 Samuel 22. Boleh di ayat 21, di pasal 21 dulu. Ayat yang pertama. Daud di Nob. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek iman itu. Ya, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorangan diri
Saya ulangi, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Ya, pasal 22 ayat yang ke-6. Para imam di Nob dibunuh. Ya, para imam di Nob dibunuh. Terus kan? Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Ya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamar. Ayat 7 langsung. Lalu berkata Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, cobalah dengar yang orang-orang Benyamin. Apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepadamu sekalian ladang dan kebun anggur? Ya, ini penghasutan dari Saul kepada orang-orang Benyamin. Ya, dihasutlah supaya mereka itu tidak mendukung Daud. Karena pada zaman itu Daud ini sudah menjadi panglima perang. Orang kepercayaannya Saul. Takutnya Saul ini kalau nanti orang-orang Saul akhirnya kepada Daud. Ya, jadi ini hasutan dari Saul supaya orang-orang Benyamin tidak mendukung Daud. Ayat 12 Kata Saul, cobalah dengar ya. Di ayat 9 boleh. Lalu menjawablah Doeg, orang Edom itu, Ya. yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, Ya. telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ya. Ia menanyakan Tuhan. Ayat 12 langsung. Kata Saul, cobalah dengar ya anak Ahitub. Jawabnya, ya Tuanku. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Ya. Engkau dengan anak Isai itu, Ya. dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Iya, nah jadi Saul ini berargumentasi lah seperti itu ya. Bagaimana dia ketika menanya kepada imam-imam di Nob itu, mengapa engkau mengadakan persepakatan jahat? Ya, padahal Daud sama sekali tidak mengadakan persepakatan jahat untuk melawan Saul. Ya. Tapi Saul ini punya hati yang dengki kepada Daud. Lalu Ahimelek menjawab raja, ya. tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Ya, jadi Daud ini adalah orang kepercayaan Saul sebenarnya, dan memang menantu dari Saul. Ya, teruskan. Apalagi ia menantu raja dan kepada para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Ya, jadi pada zaman dulu juga sudah ada perdebatan, perselisihan antara menantu dan mertua. Ya, sering saya terangkan, biasanya kalau mertua laki-laki, perempuan lah ya, perempuan dengan mantunya perempuan juga. Biasanya masalah apa? Uang akhirnya. Dulu kalau belum nikah, setorannya lancar. Tapi setelah nikah kenapa sedikit dapatnya? Wah, ini mantu saya sudah menghasut anak saya nih. Biasanya seperti itu. Ya, memang ada kejadian seperti itu. Karena mertuanya mungkin dapatnya dikit. Akhirnya si mertuanya, wah ini menantu saya yang hasut nih, anak saya. Akhirnya clash lah terjadi. Ya, antara mantu dengan mertua. Nah, tapi kalau mantunya dengan mantu laki-laki, mertua laki-laki, mengenai di sini tahta. Ya, tahta. Ya, uang-uang juga nanti kalau misalnya. Ya, nah kita lihat sini. Dilanjutkan boleh? Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Ya. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hamba-Mu ayat ini. 16 langsung. Tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh. Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Ya,
Raja berkata, engkau harus dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Teruskan. Lalu raja memberitakan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, Ya. sebab mereka membantu Daud. Ya. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitakan hal itu kepadaku. Ya, padahal Ahimelek tidak tahu apa-apa. Ya, inilah yang terjadi pada Saul karena bencinya kepada Daud. Pada saat itu Saul menyuruh tentaranya bunuh Ahimelek, orang-orang Ahimelek dan keluarganya. Tetapi tentaranya tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Teruskan. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Ya, karena mereka tahu ini adalah penumpah darah. Nanti orang yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, mereka harus dihukum mati juga. Ya. Jadi akhirnya majulah yang bernama Doeg. Ya. Nah, boleh dibaca di ayat yang ke-18. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, Ya, lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan Ya. paranglah para imam itu. ya. Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Ya, jadi ada 85 orang yang dibunuh oleh Doeg. Ya, ini orang kaki kanan dari Saul, tetapi dia melakukan penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Teruskan. Juga penduduk Nob, kota Juga imam penduduk itu, Nob juga dibunuh. dibunuh raja dengan mata pedang. Ya. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata Ya, pedang. jadi yang dibunuh pada saat itu adalah 85 imam di Nob dan juga penduduk negeri Nob, kota imam. Nah, jadi kota imam adalah suku Lewi. Nah, dibunuh oleh Saul. Nah, kita akan lihat sumber penumpahan darah itu terjadi dikarenakan Doeg. Ya, Doeg. Ya, karena sebelumnya Doeg ini menjadi imam, tetapi dia bukan orang Lewi, Israel, tetapi orang Moab atau Edom, saya lupa. Ya. Edom. Ya. Jadi Saul lah yang menyuruh Doeg untuk membunuh dan Doeg akhirnya mau. Nah, jadi sumber penumpahan darah salah satunya adalah Doeg. Ya. Sampai nanti ada di dalam kitab Mazmur. Bahkan Doeg disebut orang fasik yang mengadakan fitnah. Ya. Sampai banyak orang terbunuh. Nah, jadi arti nama Doeg adalah penuh ketakutan. Ya, penuh ketakutan. Nah, jadi salah satu yang bisa kita lihat di sini, orang bisa membunuh sesamanya karena dia takut kepada raja. Ya, seperti Doeg takut kepada Saul. Nah, kalau kita di sini artinya adalah hidup penuh ketakutan. Artinya bagi kita adalah takut kepada sesuatu di dunia ini, tetapi tidak takut kepada Tuhan. Nah, itu sebagai penumpah darah. Takut kehilangan sesuatu di dunia ini, lebih takut kehilangan sesuatu di dunia ini daripada takut kehilangan Tuhan. Ya, dan Doeg juga di dalam Mazmur tadi, Mazmur 26 ayat yang ke-10 dikatakan karena suap. Ya. Jadi beberapa faktor yang bisa membuat Doeg ini mengikuti anjuran atau perintah dari raja. Pertama, gara-gara ketakutan. Yang kedua, karena keuntungan. Ya, karena keuntungan. Ya, jadi ada dua faktor yang bisa membuat orang pada saat ini ya mau menumpahkan darah. Makanya tidak sedikit di dunia ini
mereka mau membunuh. Ya, membunuh. Pertama gara-gara takut. Yang kedua, kalau ada keuntungan. Ya, makanya di dunia ini ada namanya pembunuh bayaran. Ya, ada beberapa kisah ya. Sampai ada seorang hakim dibunuh oleh istrinya. Ya, oleh istrinya tanpa tangannya sendiri, tapi dengan uang. Ya, direkayasa dan lain-lainnya. Ya, sampai dia rekayasa seolah-olah dia yang paling menderita. Ya, padahal dialah pelaku utamanya. Itu terjadi di dunia ini. Ya, jadi karena keuntungan ada orang yang mau menumpahkan darah. Nah, sekarang yang ketiga. Pada zaman Imam Zakaria. Ya, tadi zaman Habel yang pertama, yang kedua pada zaman Saul, Imam Dinob. Sekarang pada zaman Imam Zakaria. 2 Tawarik 24. 2 Tawarik 24. Ayat yang kedua boleh? Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan Ya, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Nah, Yoyada. jadi hati-hati. Ada orang yang ikut Tuhan itu karena ikut-ikutan. Ya, seperti Yoas. Ya, dia hidup benar tetapi selama hidup Imam Yoyada. Tapi kita lihat setelah matinya Imam Yoyada. Ayat yang 15. Ayat 15. Yoyada menjadi tua. Ya, Yoyada menjadi tua dan lanjut umur. Ya. Lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ya, 130 tahun ini umur yang sangat panjang. Ya, umur yang lanjut. Ya. Teruskan. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja. Ya, jadi dari matinya saja Yoyada ini dikenang sebagai orang yang berjasa. Teruskan. Karena perbuatannya yang baik Ya, di Israel terhadap Allah dan rumahnya. ya. Sesudah Yoyada mati, Ya, inilah yang terjadi sesudah Yoyada mati. Teruskan. pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Ya. Jadi muncullah di sini disebut penjilat lah sebutannya. Ya, kalau disebut penyembah itu penjilat. Ya. Ya, kalau penyembah itu tidak mungkin maki-maki. Pasti dia menyanjung. Ya, jadi hati-hati. Jangan terlena dengan orang yang memuji kita. Siapa tahu itu penjilat. Ya, teruskan. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Ya. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ya. Lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala Ya. dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Ya. Ayat yang ke-29. Boleh ayat 19 langsung. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, Ya. supaya mereka berbalik kepadanya. Ya. Teruskan. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, Ya, nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka. tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ya, teruskan ayat 29. Ayat 20. Ya, ayat 20. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ya. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung?
Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Ya. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Dia, dan atas perintah raja mereka melontarkan Dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Ya, Raja Yoas. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, Ya. yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balasan." Ya. Nah, jadi Imam Zakaria ya dibunuh. Di sini mengapa terjadi penumpahan darah? Karena Yoas di sini tidak setia lagi kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena mulai ada orang yang menyembah dia, mengagung-agungkannya. Padahal penyembahan itu hanya kepada Tuhan. Ya, Yoas ini ketika disembah, dia lupa diri. Dan akhirnya ketika diperingatkan oleh Imam Zakaria, malah dia memberontak. Imam Zakaria ini dibunuh oleh Raja Yoas. Ya, ini yang ketiga. Nah, yang 1, 2, 3 ini adalah hukum yang pertama. Nah, kita akan lihat ada yang keempat. Ya, ada yang keempat, yaitu pada zaman Tuhan Yesus. Nah, ini dibunuh. Ini menyangkut hukum yang kedua dan hukum yang pertama. Nah, kita lihat dalam Matius 27, Tuhan Yesus dibunuh oleh imam kepala ahli Taurat tua-tua dan bangsa kafir, bangsa Romawi pada zaman itu, ya. Matius 27 ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Ya. Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ya, jadi menyalahkan Yesus karena dengki. Hampir sama seperti Habel. Benci itu karena dengki. Ya, karena iri hati. Karena pengikut Yesus itu banyak. Ya, pengikut ahli Taurat akhirnya sedikit. Ya. Nah, di ayat yang ke-25 Dan seluruh rakyat. boleh di ayat yang ke-24 dulu. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, Ya. ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang Ya, ini. aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Ya, itu urusan kamu sendiri. Ya, teruskan. Dan seluruh rakyat itu menjawab, Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami ya, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. dan atas anak-anak kami." Ya, akhirnya dibebaskanlah Barabas. Dibebaskanlah Barabas dan dihukumlah Yesus. Nah, akhirnya terjadilah bahwa Yesus akhirnya disalib, diolok-olok, disalib, dihajar, dimahkotai duri sampai dipermalukan. Ya, akhirnya digantung di atas kayu salib dan begitu banyak darah yang tercurah pada saat Tuhan Yesus disalib. Bahkan dia itu mati karena habis darah. Nah, terjadi penumpahan darah. Nah, kita akan lihat beberapa pandangan mengenai Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus. Pandangan yang pertama adalah terhadap orang yang menyalibkan Tuhan. Nah, seperti tadi kita lihat, mereka berkata, "Kamilah yang menanggung darahnya dan anak-anak kami yang menanggung darahnya." Sampai nanti benar-benar darah itu mereka tanggung sendiri. Ya. Yang dilakukan oleh tua-tua ahli Taurat, orang Farisi dan rakyat yang kena hasutan. Ya. Semua mereka menanggung darah
dari kejahatan mereka, karena menyalibkan orang yang tidak bersalah, tidak berdosa seperti Tuhan Yesus. Ya, tetapi kita lihat di sisi Tuhan, ya, pandangan mengenai kematian Tuhan, ada pandangan dari orang yang membunuhnya. Tetapi dari sisi Tuhan, kita lihat penumpahan darah yang dilakukan Tuhan harus terjadi, ya, supaya genaplah semua nubuatan. Semua nubuatan hukum Taurat dan semua nubuatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus, bahwa dia harus mati. Ya, darahnya harus dicurahkan, ya, sebagai korban penebusan dan pengampunan dosa. Bahkan dia dijadikan dosa, dan setiap darah yang dicurahkan itu mengandung penderitaan yang berat. Ya, bahkan ada orang yang saya lihat ada orang seorang dokter yang menyatakan bahwa kematian kalau orang sudah digantung di kayu salib itu kematian yang sangat menderita. Ya, itu lebih menderita dibandingkan hukuman gantung dan lain-lainnya. Ya, kalau hukuman gantung itu tidak ada darah yang ditumpah. Tapi kalau disalib, darah itu tercurah sampai habis, ya. Ibrani 9 ayat 22. Ya, dari pihak ahli Taurat mereka harus menanggung hukuman, tetapi dari pihak Tuhan ini adalah nubuatan yang harus ditanggung oleh Dia untuk menggenapkan semua hukum Taurat. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu yang disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya, semua disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Teruskan. Dan tanpa penumpahan darah. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, mungkin banyak orang bertanya, kenapa sih orang Kristen ribet banget ngampunin dosa orang? Ya, sampai bapaknya itu menyalahkan anaknya. Buat apa? Mana ada orang di dunia ini kalau ada orang salah dibunuh anaknya. Bodoh orang Kristen dikatakan. Tapi kita lihat setiap tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa itu harus terjadi, ya, lewat penumpahan darah. Ya, penumpahan darah itu harus terjadi supaya ada pengampunan. Ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi waktu zaman dulu memang imam besar itu datang ke ruang Maha Kudus sekali setahun. Ya, berarti kalau 2 tahun 2 kali. Kalau 10 tahun 10 kali. Tetapi Tuhan Yesus, dia tidak berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Teruskan. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ya, waktu zaman imam besar, mereka tidak membawa darahnya sendiri. Tetapi mereka membawa darah dari kambing, domba, lembu, sapi, dan lain-lainnya. Teruskan. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita. Ya. Sejak dunia ini dijadikan. Ya. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita. Ya, kalau seperti itu dia harus berulang-ulang menderita. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya. Ya, 1 kali saja untuk menyatakan dirinya. Pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Ya, mungkin bertanya kenapa Tuhan nggak berkali-kali datang ke ruang Maha Kudus untuk membawa pengampunan dosa sampai harus berulang-ulang. Ya, jawabannya karena manusia itu ditetapkan hanya untuk sekali mati. Ya, mungkin ada orang bilang, ada orang bangkit loh, tetapi tetap nanti akhirnya mati. Ya, ditetapkan hanya 1 kali saja mati. Teruskan. Dan sesudah itu dihakimi. Ya.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Ya. untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, teruskan. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali saja tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya, nah jadi di pihak Tuhan dirinya harus dikorbankan, tetapi satu kali untuk selama-lamanya. Ya, karena manusia itu ditetapkan mati cukup satu kali. Nah, itu di pihak Tuhan. Nah, kita akan lihat di pihak umatnya. Nah, sekarang sidang jemaat pada zaman gereja hujan awal sampai gereja hujan akhir. Nah, kita lihat sekarang kembali ke dalam Imamat 17. Nah, jadi terjadilah penumpahan darah kalau kita melakukan hal-hal yang semacam ini, ya. Imamat 17 kembali ayat yang ketiga diulangi. Setiap orang dari kaum Israel Ya, setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu Ya. atau domba atau Ya. kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, ya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan ya, untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan. ya. Hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah. Ya, nah kita bisa menjadi seorang yang sebagai penumpah darah atau orang yang berhutang darah. Nah, hati-hati kita. Mengapa? Kita lihat di sini karena Israel pada zaman dulu menyembelih lembu, kambing, domba di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan. Nah, di sini pintu kemah pertemuan. Ya. Nah, kita lihat ayat yang selanjutnya. Dan orang Saya itu, ulangi ayat 4. ya, Tetapi mereka membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan. Hal Ya. itu diharuskan dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah. Ya. Karena ia telah menumpahkan darah Ya, dan betul. orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. ya, kita lihat maksudnya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang bisa dipersembahkan mereka di padang Yang biasa dipersembahkan mereka di padang, teruskan. kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Ya, nah jadi domba, kambing, lembu itu harus dibawa kepada imam. Ya, pada zaman dulu sebelum dikorbankan, lembu sapi itu harus diberkati dulu atau diletakkan tangan imam besar. Ya, diletakkan ke tangan imam besar ke kepala kambing, domba, lembu, sapi. Dan setelah itu barulah dicurahkan darah. Nah, di sini kita lihat curahan dari korban ini adalah untuk korban keselamatan dan juga korban pendamaian di atas mezbah. Dan nanti lemaknya itu dibakar untuk menjadi korban yang berbau harum. Nah, jadi kita akan lihat sekarang. Pada zaman sekarang, kita bisa menjadi penumpah darah atau orang yang berhutang darah. Artinya sekarang di sini adalah orang yang hidupnya menyalahgunakan korban Kristus di atas kayu salib. Ya, menyia-nyiakan darah korban Kristus di kayu salib. Artinya di sini buat kita adalah terjadi penyaliban Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Kita lihat Ibrani 6 ayat yang ke-6, beberapa ayat terakhir. Ya, Ibrani 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi Ya. sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka. Saya ulangi, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, ini seperti orang menyembelih tetapi tidak membawanya ke kemah pertemuan
Ayat yang keempat boleh. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, Ya. dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, Ya. dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, Ya. dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Ya. Cukup dulu sampai situ, nanti dibaca ayat selanjutnya. Jadi bagaimana contoh orang yang menumpahkan darah pada akhir zaman? Nah, kita kan tidak mungkin bicara, saya pernah membunuh orang, saya berhutang darah kepada orang. Tetapi ternyata secara rohani, orang yang berhutang darah, prakteknya adalah, yang pertama kita lihat kehidupan yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, tetapi meninggalkan Tuhan. Nah, hati-hati. Kalau kita mungkin berpikir sedetik saja meninggalkan Tuhan, setahun meninggalkan Tuhan, ya itu sama dengan kita menyia-nyiakan korban penebus yang sudah Tuhan curahkan. Yang kedua, bagaimana cara atau contohnya orang yang berhutang darah? Di ayat yang ke-8, Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. ya, ini orang yang berhutang darah kepada Tuhan adalah orang yang hanya menghasilkan rumput duri atau semak duri. Hati-hati. Begitu kita baru paham sekarang. Artinya sekarang di sini menjadi onak dan duri. Nah, periksa diri kita sekarang. Tanya ke pasangan kita. Apakah saya itu seperti onak duri? Ya. Menyakitkan. Nah, ingat selalu bahwa kalau duri itu, kalau kita sama-sama duri, ya sama-sama mungkin, ya rumput-rumput duri kalau sama-sama diam itu biasa aja. Tapi kalau misalnya sudah ada angin, wah itu suaranya melinukan. Ya, duri sama duri ketemu, gitu ya. Saling menyakiti satu dengan yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai orang penumpah darah, hanya menghasilkan duri. Yang Tuhan inginkan kita menghasilkan buah yang baik kepada Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang menghalang-halangi pemberitaan firman Tuhan. Ini orang yang menjadi penumpah darah. 1 Tesalonika 2 ayat 15. Beberapa ayat terakhir lagi. 1 Tesalonika 2 ayat 15. 1 Tesalonika 2 ayat 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus, Ya. dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Ya. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan Ya. semua manusia mereka musuhi. Ya, ini seperti onak duri. Teruskan, semua dimusuhi. Ya, tidak mempedulikan banyak orang. Teruskan. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka Ya. sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka ya, sepenuh-penuhnya. menjadi penumpah darah. Yang ketiga adalah yang menghalang-halangi pemberitaan firman Tuhan. Ya. Jadi jangan penghalang bagi pemberitaan firman Tuhan. Nah, contohnya paling sekarang adalah, ya, kita sebagai orang tua harus jangan menghalangi anaknya ibadah. Ya. Dalam Yeremia 48 ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang lalai terhadap pekerjaan Tuhan, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Nah, jadi penumpahan darah melalui firman Tuhan adalah berbicara firman Tuhan yang keras semacam ini. Ya, yang harus diberikan supaya apa? Menyucikan. Ya, supaya menyucikan. Ya, seperti orang mau
operasi itu harus pakai benda tajam untuk melihat mana atau untuk mengoperasi. Ya, benda tajam. Dan setelah dioperasi ada kesembuhan. Nah, begitu juga firman Tuhan. Yang keempat, ya, jadi orang yang nanti menjadi berhutang darah. Yang keempat adalah tidak membawa kehidupannya untuk beribadah kepada Allah. Ibrani 9 ayat 14. Ayat terakhir. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Ya, betapa lebihnya darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya Ya. sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ya, seperti orang harus seperti lembu harus dicurahkan darahnya, dan darah itu sangat berguna untuk mengampuni dosa pada zaman dulu. Tapi pada zaman sekarang betapa lebihnya darah Kristus yang olehnya yang kekal mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Teruskan. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. ya, jadi ibadah kita itu seharga darah Kristus. Jadi kenapa kita bisa ibadah? Karena ada penumpahan darah terjadi di atas kayu salib. Kalau tidak ada penumpahan darah, kita tidak boleh beribadah. Makanya orang yang tidak beribadah, dia sama dengan berhutang darah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah kita manfaatkan sekarang korban Kristus di atas kayu salib dengan roti dan anggur yang merupakan wujud nyata dari korban Kristus. Setiap kita menerima korban Kristus, akuilah dosa kita. Dan darah Kristus itu dia sempurna menyucikan dan melayakkan kita untuk beribadah kepada Dia, Allah yang hidup. Kita akan nyanyikan lagu di Golgota, darah Kristus tumpah. Darah Yesus hapuskan dosaku. Saya undang Bapak Gembala ke depan. Kita berdoa. Kami serahkan air anggur dan roti dalam tangan-Mu, bubuhkanlah urapan-Mu, berkat-Mu, sehingga ini menjadi roti dan anggur yang menjadi wujud dari tubuh Kristus. Di dalamnya ada kuasa mujizat di mana kami bersekutu dengan korban-Mu. Biarlah kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari dibagikan. Di Golgota darah Yesus tumpah menyucikan dosa pikiranku. Darahnya tanku, oh darahnya yang hapuskan dosaku. Golgota darah Yesus tumpah menyucikan dosa di hati.
dosa langkah saya. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Oh, darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Oh, darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darah Yesus. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan. Kita bagi berdiri. Darahnya tertumpah. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Cawan darah Yesus kita taruh pada hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lembut tadi kornya saja. Haleluya. Yesus, hapuskan dosaku. Amin. Darah Yesus, hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darahnya Tertumpah menjadi jalan sekali lagi. selamat. Darahnya Tertumpah menjadi jalan selamat. Makasih Tuhan, dengan darah-Mu yang ditumpahkan, semua dosa-dosa kejahatan kami dan akibatnya adalah maut. Tetapi dengan darah-Mu mengampuni dosa kami, didatangkanlah keselamatan abadi bagi kami. Kami telah selamat. Kami diselamatkan dari dunia ini sampai kami ke dalam kerajaan sorga satu kali. Semua karena darah anak domba Allah yang rela tertumpah. Engkau rela berkorban menderita untuk orang-orang berdosa. Kami tidak mungkin bisa melupakannya. Kami selalu mengenang pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih bagimu Tuhan. Terima kasih bagimu Tuhan. Terima kasih pengampunan Kau berikan. Semua penderitaan adalah karena dosa-dosa kami. Tapi saat kami mengalami pengampunan, doa kami pun berkuasa. Apapun yang kami minta, Tuhan akan berikan kepada kami. Engkau yang menyuruh kami berdoa. Apa yang kami minta akan kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dengarlah doa-doa umat-Mu dan kabulkanlah sekarang. Walaupun nampaknya sulit dan berat, tetapi ketika kami berdoa dengan iman, semua mungkin dan terjadi. Pulang kami tidak membawa masalah lagi. Kami pulang dengan sukacita surgawi. Masalah kami, Engkau berkata sudah selesai. Engkau menyelesaikan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, nyanyian kemenangan. Nah, untuk kas ya kita nyanyikan.
karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang Telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda setiap pengorbanan kita di dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Ya, laporan keuangan ditampilkan. Ya, kurang kelihatan. Coba bisa diatur. Ya, terima kasih buat kehadirannya, buat persembahannya. Kegiatan kita seperti biasa, Selasa doa, Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda, minggu depan kita ibadah kembali. Kita doakan yang sakit, ya Opu Romando, Bu Lydia dalam pemulihan, Opu Joshua, Cimeme, ya Bapak Yunus, bapaknya Yunus, Bu Iin Juwaria, ya. Ya, nanti yang berulang tahun di bulan Agustus boleh ke depan, ya. Kita mau berdiri. Yang berulang tahun di bulan Agustus boleh berdiri di depan. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang masih dalam pemulihan atau sakit. Kami berdoa. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa Opu Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bapaknya Opu Joshua juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Cimeme juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Berkati juga anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Biarlah mereka diberkati dan berhasil dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa buat mereka yang belum punya pasangan hidup. Berikanlah pasangan yang seimbang bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu juga lapor Tuhan berkati supaya mereka bisa bertumbuh iman mereka sampai kepada keselamatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Biarlah mujizat menyertai anak-anakmu. Kegiatan mereka minggu ini, buatlah mereka bekerja bersama dengan Tuhan. Segala kesulitan yang mereka hadapi, bukakan jalan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami yang besar, dari Sabang sampai Merauke, dari Pak Presiden Prabowo sampai kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, musbika kecamatan, kepala desa, dan lurah, Pak RT, Pak RW, seluruh Indonesia. Berkati Tuhan dan seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah bahu-membahu, tolong-menolong, dan kami hidup rukun dan damai seorang dengan yang lain. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak sekolah minggu ya.